ulang-ulang lah mungkin. Lalu dikatakan sini jangan kamu berjalan-jalan seperti jalan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi yang harus kita juga perhatikan di sini bahwa orang juga yang tidak mengenal Allah itu tahu berdoa. Nah, apalagi kita. Ya. Jadi intinya yang harus kita perhatikan. Orang yang tidak kenal Allah bisa berdoa. Apalagi kita yang mengenal Allah. Sebab Yesus bilang, yang tidak mengenal Allah tahu berdoa bertele-tele. Jadi karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus doakan, makanya doa mereka itu ya, yang penting untuk berdoa. Mereka tidak tahu bagaimana cara berdoa dengan baik. Karena apabila tidak mengenal Allah, ya, jadi mungkin bahasanya sembarangan saja berdoa. Yang penting sudah berdoa, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Yesus menegur mereka. Jadi jangan itu yang dimaksud dengan bertele-tele, ya. Lalu di sini selanjutnya dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka. Jadi kita dilarang, ya, seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Nah, katakanlah kita yang mengenal Allah jangan ketinggalan, ya. Jadi kita harus berdoa. Dan di sini dikatakan bahwa karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum meminta kepadanya. Jadi tentu dalam doa kita meminta. Karena kalau kita belajar tentang doa itu ada definisinya. Ya. Definisi doa itu apa? Ya, kita meminta, kita menyembah, kita memuliakan Tuhan. Itu definisi daripada doa. Jadi agak supaya kita mengerti tentang doa itu definisinya. Jadi itu satu permohonan pada Tuhan, meminta pada Tuhan itu merupakan definisi, ya. Nah, tentu ada banyak penjelasan mengenai doa, ya. Lalu di sini katakan, jadi kita meminta. Lalu kita lihat di dalam poinnya, ya, yang merupakan inti dari doa yang diajarkan Tuhan. Di sini katakan, coba baca ayat 9. 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, ayat 9. Perhatikan, kamu menjelaskan, ya. Di sini katakan Yesus mengajar, karena itu berdoalah demikian. Jadi cara berdoa, jadi pola, jadi contoh, ya, itu pola contoh kita berdoa. Nah, dikatakan di sini pertama kita harus belajar menyebut nama Tuhan, Bapa kami yang ada di surga. Kenapa kita harus menyebut Bapa? Karena dialah tujuan. Ya, tujuan kita untuk meminta. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita ini berbicara pada Bapa, kita harus hubungkan dengan hidup kita. Kenapa kita manggil Bapa? Berarti kita, kalau kita panggil Bapa, kita ini sebagai apa? Hah? Iya, betul. Kalau kita panggil Bapa, berarti kita sebagai anak. Anak apa? Anak Bapa, anak Tuhan. Itu dalam konteks rohani. Di rumah kita punya Bapa. Pak, Ma, Bapak, Ibu. Kita memanggil ibu kita, berarti kita menjadi kita adalah anak dari ibu kita. Jadi kita punya Bapak, itu Bapak kita siapa itu? Namanya siapa? Jadi kita hubungkan. Jadi ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, kenapa? Di sini karena Bapa kami yang di surga. Ini menceritakan atau menjelaskan tentang hubungan. Ya, perhatikan. Hubungan yang sangat baik antara Bapa di surga dengan kita anak-anak Tuhan. Ya. Jadi ketika kita menyebut nama Bapa, itu artinya bahwa kita punya hubungan yang baik. Atau mungkin kata-kata begini, bahwa kita berusaha supaya hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, itu selalu baik. Kita punya hubungan yang sangat menyenangkan Tuhan. Tapi kita tidak ragu.
Tuhan atau Bapa di surga, tolong. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, spontan. Artinya bahwa otomatis bahwa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan kita tidak ragu-ragu. Ya. Nah, ketika mungkin ada sesuatu yang mungkin mengganjal hati kita, menyebut nama Bapa juga akan ragu. Karena mungkin ada kesalahan. Artinya hubungan kita ada yang mengganjal. Ya, dengan Bapa di sorga. Jadi itu yang harus kita perhatikan tentang isi dari doa. Karena kebetulan kebaktian pemuda remaja ini membuat satu judul bulanan itu tentang doa. Makanya saya ingin sampaikan supaya kita mengerti apa arti doa. Ya, tadi saya sudah jelaskan definisinya: meminta, menyembah, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Nah itu tadi dikatakan Bapa. Jadi berusaha sebelum kita mungkin menyampaikan apa yang menjadi katakanlah mungkin kebutuhan kita, permintaan kita, usahakan supaya hubungan kita dengan Bapa itu baik. Tahu menyenangkan Tuhan, menyenangkan Bapa di surga, melakukan apa yang jadi keinginan Tuhan. Nah, seperti malam hari ini, kita ada di sini karena kita menyenangkan Tuhan, senang. Bapa kita yang suka senang sekali melihat. Ya, oh ini remaja datang beribadah, walaupun mungkin ada hal-hal yang harus dikerjakan, tapi ingat hari ini adalah hari untuk kita datang kepada itu menyenangkan Tuhan. Jadi usahakan supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik, menyenangkan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen dia bilang seolah menyalahkan Tuhan, kok doa saya tidak dijawab Tuhan. Nah pertama, kita ingat hubungan kita dengan Tuhan baiklah. Kalau kita nyakitin Tuhan, ya nggak mungkin Tuhan jawab. Nah mungkin kalau kita mau melakukan suatu kesalahan, pertama minta ampun, Tuhan aku salah. Aduh Tuhan aku keliru. Nah itu aja kita membuat suatu hubungan yang sangat baik dengan Tuhan lah. Nah katakanlah mungkin kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, ya kita jauh. Begitu. Apalagi pergaulan, cara pergaulan anak muda, waktu mudah-mudahan ya. Kami minta kekuatan dari Tuhan supaya jangan sampai kita terbawa dengan hal-hal yang berkenan Tuhan. Artinya waktu kita berdoa, lihat, engkau nggak benar-benar dulu hidupmu, acaranya. Walaupun mungkin tidak berbicara langsung, mungkin rohnya berbicara dalam batin kita. Harus roh itu. Cara hidup supaya berkenan pada Bapa di surga. Nah itu pengertian. Nah, mungkin kalau dijelaskan dikatakan Bapa kami yang di surga, yang Bapa. Jadi kita menyebut ketika kita menyebut nama Tuhan, menyebut nama Bapa Tuhan, tolong saya. Jadi ada satu kontak, ada satu komunikasi yang baik. Ya maaf ya, kita itu punya cara masing-masing. Kalau beda dan Tuhan sangat mengakui hal itu. Gereja Protestan malah sudah dihafal. Tapi dijadikan doa syafaat namanya. Oke ya, kita nggak usah masalah-masalah. Tapi kalau kita datang inti, tapi pengertian daripada doa ini bukan seperti itu sebetulnya ya. Tapi itu kita harus merenungkan apa arti daripada doa ini. Pertama, Bapa. Jadi jadikan hubungan kita dengan Bapa di surga itu selalu menyenangkan. Ya, nah itu artinya ya. Lalu kemudian dikatakan dikuduskan namamu. Mungkin pengertiannya kalau kita hanya lihat tulisannya dikuduskan. Mungkin agak serius sedikit. Kalau mungkin saya bisa tanya kenapa yang dikuduskan, mungkin ada yang bertanya. Ya sama sharing lah sedikit. Coba. Kenapa dikatakan dikuduskan namamu? Ya tidak ada yang terungkap ini kan nggak jelas. Kenapa dikuduskan namamu? Ada yang mau mengaku dikuduskan? Nah kalau punya pekerjaan begini, mungkin memang sebab ada orang yang nggak bertanya. Dia bilang, Tuhan Yesus,
Nah, perlu dikuduskan. Betul kan? Nah, makanya kalau kita baikkan, mungkin kita baca kok dikuduskan namanya. Memang kalau kita hanya lihat di dalam tulisannya, mungkin seperti itu. Mungkin orang menanggapi, Tuhan kan kudus, kenapa harus dikuduskan? Ya. Walaupun kita berdoa bagaimana, Tuhan itu tak kudus kok. Ya. Tuhan tetap suci, Dia mulia. Nggak perlu kita berdoa mungkin dikuduskan namamu, nama Tuhan itu luar biasa, nama Tuhan itu mulia. Tapi maksud ayat itu yang ini adalah dikuduskan itu mempunyai arti agar kita menghormati, dikuduskan namamu. Jadi kita menjaga supaya kehidupan kita setiap hari benar-benar memuliakan. Jadi itu kita menguduskan lewat kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nama Tuhan itu dimuliakan, diagungkan. Itu pengertian dikuduskanlah namamu. Ya, jadi mudah-mudahan di dalam kita membaca firman Allah, ya tentu kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita dengar benar-benar itu menjadi satu petunjuk dan satu penuntun dalam hidup kita agar kita semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi perhatikan kata-kata ini yang pertama, mudah-mudahan kita sudah memahami. Jadi Bapa di surga itu dengan satu pengertian kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Bapa di surga, melakukan apa yang benar, jauh dari hal yang tidak berkenan. Itu artinya Bapa di surga. Lalu dikatakan kuduskan. Dikuduskan nama itu mempunyai pengertian bahwa kita menghormati nama Tuhan yang kudus dan mulia. Ya. Jadi bukan letternya dikuduskan. Berarti mungkin kalau kita hanya sejauh itu pemahaman kita, seolah Tuhan itu najis. Bukan. Ya, bukan. Tapi maksud dikuduskan di sini adalah kita menghargai bahwa Tuhan itu mulia, Tuhan itu kudus. Ya. Lalu dikatakan selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Mengajar bahwa kita harus mengundang, datang, artinya kita mendatang. Nah, kerajaan itu adalah, kalau di dunia itu kan bicara pemerintahan. Dan kerajaan itu, kita tahu di dunia ini ada yang disebut kerajaan. Kalau kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Dan jelas, kalau kerajaan raja yang pimpin. Ya, kalau misalnya dikatakan satu negara yang dikatakan kekaisaran, dipimpin oleh seorang kaisar, tapi sebenarnya levelnya itu sama, ya, raja, kaisar, presiden. Tapi itu bagian-bagian terjadi keistimewaan yang harus kita pahami. Dari kita di sini, datanglah kerajaan. Kerajaan ini mungkin kita bilang, kerajaan itu datang. Apa ya kerajaan itu datang? Ya. Misalnya Indonesia, ibu kota negara Jakarta. Kita berasal Tuhan, datanglah ibu kota Jakarta, misalnya, kan lucu ya. Tapi sebenarnya menjadi penelitian sebenarnya kota ini. Indonesia mudah-mudahan bisa dapat ya. Supaya kita bisa tahu itu dimaksud kata kerajaan apa. Kerajaan itu Matius 12 ayat 28. Itu ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Oh, datang kerajaan Allah. Nah, kira-kira pemahaman kalian itu kerajaan Allah seperti apa?
Tuhan, itu kerajaan kita. Jadi kita tidak artikan seperti apa? Seperti kuasa. Dari bicara kuasa. Kan usil setan kan nggak tahu tapi dengan kuasa Tuhan. Jadi maksud daripada ayat ini, datanglah kerajaan itu berdasarkan kuasa. Ya sudah dibaca. Jadi ketika kita misalnya ada persoalan, kita berdoa Tuhan nyatakan kuasa itu bicara kerajaan Allah. Dia datang, ya, dia hadir. Kita tidak lihat. Ya. Ada ayat juga bilang bahwa kerajaan tidak kita lihat dengan tanda-tanda, tetapi dengan kuasa. Seperti ayat ini. Katakan bahwa tetapi jika aku mengusir setan, ya, dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi tegas sekali. Mengusir setan dengan kuasa Roh. Katakan selanjutnya bahwa itu kerajaan sudah datang. Jadi berbicara kembali sama dengan kuasa. Kerajaan berbicara tentang kuasa. Jadi kita berdoa, ketika berdoa kepada Tuhan Bapa di surga, dikuduskan namamu, kita menghormati Tuhan, di sana kita akan datang mengalami kerajaan Allah datang. Ya. Jadi ada kaitan-kaitan. Ketika kita tahu menyenangkan Bapa di surga, kita menghormati Tuhan, jelas kuasa Tuhan masih dinyatakan. Tapi kalau perbuatan kita mungkin tak berkenan, jangan harap kerajaan Allah datang. Itu arti ya daripada ayat ini, doa daripada manusia ya. Jadi mudah-mudahan kita banyak belajar firman Tuhan, kita banyak dari firman Tuhan supaya iman kita, kepercayaan kita semakin kuat. Karena di luar sono ada banyak godaan yang coba menggoyahkan keyakinan kita. Tetapi kita berdoa supaya remaja yang ada di pusat, kemudian remaja yang di pusat negara ini yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan ada, supaya dipertahankan bahkan berkembang. Oh, 4 bulan, pikiran, kalau 2 bulan, 4 bulan ya. Wah, itulah ya. Karena kesana kemari sibuk jadi, karena saya juga terpengaruh kemarin ketika diperlihatkan apa namanya istilah itu yang kemarin waktu minggu dijelaskan oleh ketua kabupaten maklum usaha yang Om tambahkan karena baru juga Om dengar itu maklum itu yang itu satu kelompok akan menjadi satu kelompok yang besar. Dalam ada juga pengertian yang lain megalos. Tapi luas juga pengertiannya megalos itu bicara tentang ukuran, bicara tentang yang mungkin suara yang bergema itu bicara tentang ukuran yang besar ya. Mudah-mudahan pemuda remaja yang ada jadi berkat kayak teman-teman yang lain. Dan kita tahu, mereka teman-teman kita tahu bahwa daripada Tuhan, terutama yang sudah dibentuk pengurus ini harus kerja. Ajak teman-teman yang lain, supaya mereka bisa datang kumpul sama-sama dengan tempat ini. Tadi sudah sampai di kerajaan Allah masih ada berapa? Yang paling poin dari sini, kerajaan Allah, jadilah kehendakmu. Nah, dalam doa kita harus belajar dan kita berdoa. Mungkin kita bilang, Tuhan, tolong saya punya keinginan ini, saya punya rencana ini. Betul kita sampaikan pada Tuhan. Tapi kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Lalu kita bilang begini, saya sudah berdoa, kok saya jawab, ya kita harus koreksi. Bukan berarti doa kita itu salah, tapi kita harus sesuaikan dengan ayat. Apakah doa saya sudah menurut kehendak Tuhan atau belum? Nah gitu. Kalau belum, tetap berdoa. Lalu minta petunjuk daripada Tuhan. Jangan putus asa. Malas berdoa. Nah, itu bahaya.
Jadi mempengaruhi. Udah malam, udah salah ikut ke gereja, udah kebaktian. Nah jangan sampai terjadi. Jadi kita harus belajar berdoa menurut kehendak Tuhan. Boleh sampaikan saja apa yang kita doakan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Kita aja menunggu jawaban Tuhan. Kapan? Biar semua kehendak Tuhan yang terjadi. Walaupun kamu, kok saya benar? Iya, Tuhan lebih tahu. Ya, dosa sudah sesuai dengan firman Tuhan. Udah kita salahin Tuhan. Yang penting kembali ke firman Allah. Berdoa menurut kehendak. Jadilah kehendakmu. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Ya. Kehendak kita ya banyak. Keinginan kita kadang kan banyak keinginan. Oh, ini waduh udah numpuk dah. Tapi kita harus belajar berdoa menurut kehendak Tuhan. Saya yakin saya dengan firman Al-Quran kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Kata dia, Tuhan jawab. Tuhan pasti jawab, bukan mudah-mudahan. Asal jadilah menurut kehendak Tuhan. Dan juga masih ingat mungkin formal yang aku sampaikan. Yesus pun tetap berdoa begitu kok. Waktu dia menghadapi penderitaan di salib, ngeri sekali Yesus melihat itu cawan penderitaan. Dia menolak. Dia bilang, Bapak, kalau bisa cawan ini jauhkan. Itu kehendaknya. Ya udah, Tuhan harus berhak. Tidak boleh. Saya tidak mungkin lakukan itu. Tapi karena dia punya hubungan dengan Bapa di sorga, dia tidak mau ikutin kehendaknya. Dia mau ikutin kehendak Bapa di sorga. Nah, gitu. Lalu dia bilang apa? Tetapi dia lakukan kehendak yang jadi, pasti kehendak Bapa